Anda kembali di berita satu sore pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Kolil-Komas kembali ditahan di rutan KPK hari ini usai sempat menjadi tahanan rumah. Sejak ditahan pada Kamis 12 Maret, Yakut menjadi tahanan rumah pada Kamis 19 Maret. Mantan Menteri Agama Yakut Kolil-Komas kembali ditahan di rutan KPK. Yakut tiba di gedung KPK sekitar pukul setengah 11 pada Selasa siang 24 Maret 2026. Sebelumnya penahanan Yakut beralih menjadi tahanan rumah sejak Kamis 19 Maret 2026 lalu. Yakut tidak banyak berkomentar terkait dengan status tahanan rumah yang diterimanya selama 4 hari. Yakut mengakui pengalihan penahanan itu berdasarkan permintaan keluarga. Sementara pihak KPK berdalih mengabulkan permohonan Yakut menjadi tahanan rumah karena kondisi kesehatan yang didiagnosis mengidap GERD akut dan asma. Sebelum kembali ke rutan KPK, Yakut diperiksa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sejak Senin sore pada 23 Maret. Selain itu, kembalinya Yakut ke rutan KPK karena harus menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Rabu 25 Maret. Salah satu hasil dari asesmen kesehatan itu adalah yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek. Juga mengidap asma yang bersangkutan. Jadi tentunya ini menjadi salah satu syarat saja ya. Di samping juga tentunya ada keperluan-keperluan lain dalam hal ini strategi dalam penanganan. Ya pemirsa, penahanan mantan Menteri Agama Yakut Kolil-Komas yang menjadi tahanan rumah menuai polemik di masyarakat. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan mantan penyidik KPK, Mas Yudi Purnomo melalui sambungan virtual. Selamat sore Mas Yudi. Sore Mbak. Baik, Mas Yudi sehat ya. Mas Yudi, ini menarik kalau kita lihat begitu ya, mantan Menteri Agama ini kan memang sudah kembali ke rutan KPK. Namun kebijakan KPK ini memberikan izin Yakut lebaran di luar dengan alasan sakit begitu ya. Ini seperti kita melihat mendapat keistimewaan begitu. Ada sesuatu yang khususkah dari mantan Menteri Agama kita ini? Sebetulnya seberapa lazim ketika ia sudah dijadikan tahanan begitu ya, pelaku korupsi menjadi tahanan KPK kemudian dijadikan tahanan rumahan. Kalau Anda sebagai mantan penyidik KPK bagaimana memandangnya Mas Yudi? Mbak, sejak KPK berdiri dan saya 15 tahun di sana, ya, tidak pernah KPK mengabulkan permohonan, ya, entah itu dari penasehat hukum, entah itu dari keluarga terkait pengajuan pengalihan tahanan lah dari rutan ke tahanan rumah atau tahanan kota, dari penahanan ke penangguhan supaya tidak ditahan, tidak pernah Mbak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini artinya adalah pecah telur yang dilakukan oleh KPK. Karena Mbak, prosedurnya ketika ada permohonan dari keluarga itu pasti ke pimpinan. Nanti pimpinan akan meminta saran dan pendapat dari penyidik. Dan biasanya penyidik akan mengatakan tidak bisa. Karena Mbak, ada yang menarik perbedaan KPK ketika sudah menahan, bahwa ketika KPK sudah menahan seseorang, itu artinya KPK yakin tidak dalam waktu berapa lama, ya, maka KPK akan segera melimpahkan kasus ini ke persidangan. Seperti itu. Jadi ketika kemudian ya dialihkan dari tahanan rutan kemudian ke tahanan rumah, ini kan tentu tanda tanya. Belum lagi kita tahu bahwa kenapa ditahan di rutan supaya KPK mudah mengawasi. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya, kita tahu bahwa kejadian ini kan terungkap dari pihak luar. Dari istrinya salah satu tersangka yang terdakwa yang kemudian menyampaikan tidak ada Gus Yakut di situ. Baru kemudian kita lihat bagaimana Mbak KPK kelabakan. Kenapa KPK kelabakan? Karena KPK sendiri kan tidak pernah melakukan ini. Saya tidak paham bagaimana teknisnya dilakukan oleh KPK. Ya, bagaimana penjagaan di rumahnya. Jadi, Mas Yudi, pertanyaan selanjutnya, jika tadi Mas Yudi sampaikan ini menjadi sesuatu yang pecah telur, tapi sepertinya bukan sesuatu yang membanggakan begitu ya, pecah telurnya. Dan KPK juga sepanjang sejarah tidak pernah melakukan hal ini. Apa sebetulnya menjadi pertimbangan KPK untuk bisa kemudian memberikan keistimewaan kepada ex-Menteri Agama ini? Menurut Anda seperti apa?
Mbak, kalau kita lihat apa yang di ruang terang ya, kita ngomong ruang terang dulu, kan KPK jatuh. Awalnya jubir mengatakan sehat, ya, kemudian ditangguhkan. Ini kan membuat kita ya mengkritik loh, kok sehat ditangguhkan. Mbak, selama ini kalau sakit, ya, itu pertama diberikan obat dulu, ya, tergantung ringan, sedang, dan beratnya. Kalau memang tidak bisa, tentu tadi harus ada rekomendasi dokter, maka akan Ya. dibantarkan di rumah sakit. Tapi dalam waktu tidak berapa lama ketika dia sudah sehat akan kembali. Nah, ini yang menarik. Kemudian yang kedua, KPK baru melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita pasca ini gaduh, betul kan Mbak? Sebelum Betul. masuk ke rutan lagi. Iya. Baru kemudian disampaikan ini sakitnya adalah GERD dan sebagainya. Jadi bukan sakit loh, sakit ini setelah ada pemeriksaan ketika Agus Yakut datang dari rumah, kemudian ke rumah sakit Polri, kemudian baru ke KPK, baru dikatakan ini sakit. Tapi sakitnya bagi saya, itu kan sebenarnya bisa diobati dulu di rutan. Iya, betul. Kalau memang harus dirawat, rawatnya akan dibantarkan. Jadi bagi saya, KPK sendiri agak bingung mencuci tangannya. Tetapi bagi saya, Mbak, bahwa untuk kemudian menelusuri ini ada apa sangat mudah, Mbak. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada 5 pimpinan KPK, mungkin ada 10 penyidik. Ini kurang lebih 15 orang, termasuk direktur penyidikan dan kemudian deputi penindakan. Tinggal periksa saja orang ini. Oke. Kalian ini kan bukan orang baru di KPK. Apalagi Mbak, pimpinan itu berlima. 3 orang bukan orang baru loh, Mbak. Sebelumnya adalah pimpinan yang lama, Pak Tanah. Kemudian Tio, direktur penyidikan malah. Ya Betul. kan? Kemudian Pak Fitro adalah direktur penuntutan yang sudah tidak pernah KPK. Ya, jadi bagi saya di ruang gelap ini ada apa? Ya, bagaimana rekomendasi penyidik, bagaimana disposisi pimpinan. Nah, itu yang sehingga kemudian berhasil mengesahkan Gus Yakut sebelumnya bisa dijadikan tahanan rumah. Nah, begitu, Mbak. Oke, baik, karena ini sudah menjadi sorotan juga, sorotan masyarakat, sorotan publik, begitu ya, seperti yang Mas Yudi sampaikan, sebetulnya sangat mudah untuk kemudian bisa menyusuri ada apa di balik ruang gelap ini. Kita tentunya harapkan bahwa hal itu bisa ditindaklanjuti oleh para pimpinan KPK. Terima kasih atas pandangan yang sudah disampaikan Mas Yudi Purnomo. Selamat sore, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sorry, Mbak.